Namo Buddhaya. Bertemu kembali bersama Mister dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Namun, sebelum kita pelajari materi pada hari ini, mari bersama-sama kita awali dengan doa nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dan bersama-sama mari kita pelajari materi pada hari ini. Untuk itu, simak videonya hingga selesai agar Ananda dapat memahami materi kita hari ini. Materi pada pertemuan minggu ini adalah tokoh kebangkitan agama Buddha di Indonesia pada zaman penjajahan. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia. Tokoh kebangkitan agama Buddha di Indonesia pada zaman penjajahan diantaranya ada Kwe Tek Hoi. Kwe Tek Hoi lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 31 Juli 1886. Kwe Tek Hoi adalah sastrawan Melayu Tionghoa dan tokoh ajaran Tridharma yang dikenal dengan nama San Koi We. Beliau banyak menulis karya sastra terutama novel dan drama, kehidupan sosial dan agama masyarakat Tionghoa peranakan. Beliau juga menuliskan karya-karya di bidang keagamaan antara lain Buddha Gotama bertahun 1931 hingga 1933. 2. Sembahyang dan meditasi yang beliau tulis pada tahun 1932. 3. Omong-omong tentang agama Buddha beliau tulis pada tahun 1935. Dan banyak lagi karya-karya beliau yang lainnya. Dengan demikian, dengan adanya tulisan-tulisan karya tulis beliau, maka banyak orang yang membaca tentang intisari ajaran-ajaran Buddha. Dengan begitu, banyak orang yang mengenal agama Buddha. Beliau wafat di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 4 Juli 1951 pada usia 64 tahun. Dan beliau merupakan orang pertama yang minta jenazahnya diperabukkan. Dan sejak saat itu banyak orang Tionghoa mengikuti jejaknya. Berikut Bhikkhu Narada Mahathera. Bhikkhu Narada Mahathera lahir di tengah-tengah masyarakat Katolik di kota Hena, suatu daerah di pinggiran kota Colombo, Sri Lanka. Bhikkhu Narada pada waktu kecil bernama Sumana Mala. Ayahnya bernama Kalonis Parera, ibunya bernama Pabilina de Silva.
Beliau mendapat pendidikan dasar Katolik dan mempelajari kitab Injil dan apologetika. Benih hasrat untuk memasuki Sangha telah ditanamkan oleh pamannya, yang mana pamannya adalah seorang umat Buddha yang saleh dan mengetahui dharma dengan baik. Ketika duduk di sekolah berbahasa Inggris, beliau sudah mulai mempelajari syair-syair Sansekerta di bawah bimbingan Yang Arya Wajranana Mahanayakatera. Beliau juga mengikuti sekolah minggu pada Paramananda Wihara di kota Hena. Sumanapala menerima pabaja pada usia 18 tahun dengan nama Narada dan memperoleh Upasampada pada usia 20 tahun. Apa itu Upasampada? Upasampada adalah pembaptisan atau pentahbisan seorang samanera menjadi biku. Kemudian beliau memasuki Ceylon University College sebagai mahasiswa pendengar mengikuti kuliah etika, logika, dan filsafat yang kemudian ternyata amat berguna bagi beliau sebagai Dharma Duta. Di Kamboja beliau mendapat gelar keagamaan Sri Mahasadu dari Raja Kamboja. Di Sri Lanka sendiri, beliau banyak diundang hadir oleh kelompok-kelompok umat Buddha di seluruh negeri. Beliau selalu menarik pendengar setiap kali dimanapun beliau bertugas menyampaikan khotbah dalam karya Dharma Duta di luar negeri. Dan tahukah kamu, pada tahun 1934 Biku Narada Mahathera berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Kunjungan Biku Theravada pertama setelah 5 abad. Beliau berziarah ke Candi Borobudur, kemudian berkeliling Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk melaksanakan misi menyebarkan agama Buddha. Kunjungan Biku Narada ke Indonesia pada tahun 1934 pertama kalinya adalah berziarah ke Candi Borobudur. Namun beliau juga melaksanakan misi Dharma Duta untuk menyebarkan agama Buddha. Nah, Biku Narada juga melakukan banyak kegiatan ketika kunjungan beliau. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh beliau antara lain yang pertama, memberikan khotbah-khotbah dan pelajaran-pelajaran Buddha Dharma di beberapa tempat di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kegiatan beliau yang berikutnya, yang kedua, memberkahi penanaman pohon bodhi di pekarangan Candi Borobudur pada tanggal 10 Maret 1934. Yang ketiga, membantu dalam pendirian Java Buddhist Association atau Perhimpunan Agama Buddha yang pertama di Bogor dan Jakarta. Yang keempat, menjalin kerjasama yang erat dengan biksu-biksu atau huesyo-huesyo dari kelenteng-kelenteng Kim Tei, Kwan Im Tong, dan Toang Santong di Jakarta, Kelenteng Hotek Bio di Bogor, Kelenteng Kwan Im Tong di Bandung, Kelenteng Tin Kok Sih di Solo, dan Perhimpunan Teosofi di Jakarta, Bogor,
Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Yang kelima, melantik upasaka-upasaka dan upasika-upasika di tempat-tempat yang beliau kunjungi. Bapak Maha Upasaka S. Mangunkawoco, tokoh umat Buddha Jawa Tengah, dan beliau juga pada saat itu merupakan anggota MPR, telah dilantik oleh Biku Narada menjadi upasaka di Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 1934. Nah, itulah tokoh-tokoh kebangkitan agama Buddha di Indonesia pada zaman penjajahan. Tokoh-tokoh kebangkitan agama Buddha pada zaman penjajahan ini memberikan nilai yang sangat positif bagi perkembangan agama Buddha pada masa itu. Karena setelah kurun waktu kejayaannya 500 tahun yang lampau, agama Buddha mengalami keruntuhan dan tidak lagi dikenal oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu, dengan adanya karya-karya dari Bapak Koete Hoe yang berisikan tentang ajaran-ajaran Buddhisme, maka para masyarakat yang masih memiliki minat untuk mempelajari ajaran Buddha, ia dapat memperoleh pokok-pokok bahasan dari karya-karya beliau. Begitupun dengan hadirnya Biku Narada Mahathera di Indonesia, memberikan angin segar untuk kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Untuk itu kita patut mensyukuri dan memberikan apresiasi bagi para tokoh kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Bagaimana cara kita memberikan apresiasi terhadap tokoh-tokoh kebangkitan agama Buddha di Indonesia pada zaman penjajahan? Mari kita bahas jawabannya bersama-sama. Cara kita memberikan apresiasi kepada para tokoh-tokoh kebangkitan agama Buddha di Indonesia pada zaman penjajahan adalah dengan cara mempelajari ajaran Buddha dengan sebaik-baiknya, karena kita patut bersyukur pada saat ini kita dapat bertemu kembali dengan ajaran-ajaran Buddha. Itu juga berkat para tokoh-tokoh kebangkitan agama Buddha di Indonesia, diantaranya tokoh kebangkitan pada zaman penjajahan. Setelah mempelajari apa yang harus kita lakukan, mari kita praktekkan ajaran-ajaran Buddha, nilai-nilai ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, baik itu melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Itulah cara kita memberikan apresiasi yang terbaik terhadap para tokoh-tokoh agama Buddha pada zaman kebangkitannya di Indonesia pada masa penjajahan. Demikian, semoga pembahasan ini menjadikan Ananda lebih paham lagi tentang materi kita hari ini. Baiklah,
Demikian tadi kita sudah membahas tentang materi hari ini, dan jangan lupa kerjakan tugasnya dan upload tepat pada waktunya. Dan pertemuan kali ini kita akhiri dengan Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.